Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas linear programming untuk metode simplex. Jadi kalau di dalam linear programming metode grafik, kita hanya dapat menyelesaikan dua jenis barang. Sedangkan untuk metode simplex ini untuk menyelesaikan lebih dari dua macam produk. Misalkan kita menggunakan contoh yang kemarin, perusahaan sepatu dengan dua macam sepatunya. Nah, di sini dia menggunakan 3 mesin 1, 2, dan 3 dengan jam kerjanya masing-masing 8, 15, dan 30 jam. Sumbangan labanya yang pertama 30.000, yang kedua 50.000. Kemudian kalau kita tabulasikan seperti ini bentuknya. Untuk kolomnya ada mesin, ada X1, X2 kapasitas. Kemudian row-nya ada mesin 1, 2, 3, dan sumbangan laba. Kalau kita jadikan bentuk matematisnya, maka fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Untuk batasannya ada 3, 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, dan 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30. Nanti akan ada beberapa langkah dalam metode simplex. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan batasannya. Jadi kita pindahkan dari yang di sebelah kanan tanda sama dengan menjadi di sebelah kiri. Mulanya Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Kita ubah menjadi Z min 3X1 min 5X2 sama dengan 0. Kemudian fungsi batasan ini diubah menjadi sama dengan kita ubah dengan sebelah kiri ditambahkan namanya slack variable. Jadi mulanya 2X1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2X1 ditambah X3 sama dengan 8. Kemudian yang kedua 3X2 kurang dari sama dengan 15, tanda tidak samaannya menjadi tanda sama dengan menjadi 3X2 ditambah X4 sama dengan 15. Jadi penamaan untuk slack variabelnya mengikuti dari variabel yang sebelumnya. Jika sebelumnya sudah ada X1, X2, berarti slack variabelnya X3 dan seterusnya. Kendala yang ketiga, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30. Jadi 6X1 ditambah 5X2 karena sebelumnya slack variabelnya X4, maka kemudian menjadi X5 sama dengan 30. Nah, sehingga fungsi tujuannya ini dan fungsi batasannya. Langkah yang kedua, kita susun persamaan tadi ke dalam tabel. Namun nanti ada tambahan, tabelnya ada namanya nilai kanan atau biasa disingkat dengan NK, yaitu nilai yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi untuk batasan yang pertama 8, batasan yang kedua 15, dan batasan yang ketiga 30. Kemudian variabel dasarnya jika memang belum ada nanti bisa kita isikan dengan angka 0. Nah, kemudian nanti ada variabel dasar tadi dari slacknya yaitu X3, X4, dan X5. Jadi semula persamaannya seperti ini ya. Kalau dibuat tabel menjadi seperti ini. Nah, tadi karena sudah dipindahkan kan menjadi min ya. Jadi nanti X1-nya min 3, X2 min 5, X3 0, X4 0, X5 0, NK-nya 0. Jadi kalau tidak ada kegiatan ya tulis saja 0. Nah, nanti tujuan kita adalah mempositifkan dari yang masih negatif di Z-nya, yaitu X1 dan X2. Langkah berikutnya kita lihat untuk memilih kolom kunci. Dilihatnya dari
angka yang nilai negatifnya paling besar. Kalau dilihat dalam tabel ini berarti X2 atau min 5. Min 5 ini negatif terbesar, berarti itu adalah kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan membuat indeks untuk nanti kita mencari namanya baris kunci. Indeks itu NK dibagi nilai pada kolom kunci. Jadi kalau di sini NK-nya 0, 8, 15, 30 kita bagi dengan min 5, 0, 3, 5. 8 dibagi 0, tidak, 15 dibagi 3, 5. 30 dibagi 6, 30 dibagi 5, 6. Kemudian baris kunci adalah baris yang indeksnya paling kecil, berarti 5 atau X4. Nah, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci ini namanya angka kunci. Di sini adalah angka 3. Kemudian kita membuat baris baru baris kunci dengan cara membagi angka-angka yang ada pada baris kunci dibagi dengan angka kunci. Di sini 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 3 lagi, 0, 3 dibagi 3, 1, 0 dibagi 3, 0, 1 dibagi 3, sepertiga, 0 dibagi 3, 0, 15 dibagi 3, 5. Nah, ini berarti sudah ketemu namanya baris baru pada baris kunci. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai baru untuk yang lainnya. Ini menjadi min 3, 0, 0. Ini sudah dihitung satu-satu ya, sehingga sudah ketemu. Nah, ini kita hitung untuk yang Z-nya tadi. Baris lama pada Z, kemudian dikalikan koefisiennya, dikurangi koefisien dikali baris baru pada baris kunci. Sehingga nilai barunya min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Kemudian nanti kita cari lagi untuk yang kedua dan yang ketiga. Sehingga ketemu ini nilai yang baru. Dan ternyata masih ada minnya. Berarti kita lanjutkan perbaikannya. Karena masih ada minnya. Nah, kita cari lagi. Jadi kolom kuncinya, baris kunci, angka kunci, nilai baru pada baris kunci, kemudian nilai baru pada baris yang lainnya. Nah, sehingga hasil final dari tabel simplexnya adalah Z-nya 27,5, X1, X2, 5/6, dan 5. Jadi di sini kita akan membuat yang jenis pertama itu sebesar 5/6 lusin dan jenis kedua itu 5 lusin. Sehingga laba yang didapatkan 27,5 atau kalau tadi buat berarti 275. Terima kasih.